Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Taufik dan ada saudari Cinta Ainaya Ania. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ini akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekspresi. Oke guys. Nah, sistem ekspresi itu pokok bahasannya yaitu ada pendahuluan pengertian sistem ekspresi pada hewan avertebrata, ekspresi pada hewan vertebrata, dan ekspresi pada manusia, ya guys ya. Tubuh melakukan begitu banyak proses metabolisme seperti pencernaan, respirasi, dan lain sebagainya. Proses-proses seperti ini pada akhirnya akan menghasilkan limbah yang harus dikeluarkan di dalam tubuh. Apabila tidak dikeluarkan, maka akan dapat menyebabkan penyakit. Limbah yang dihasilkan pun beragam bentuknya, mulai dari gas, cair, dan padat. Untuk itu kita memerlukan organ pengeluaran yang berbeda pula. Pengertian sistem ekspresi. Ekspresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti CO2, H2O, dan NH3. Selain itu, ekspresi juga dapat diartikan sebagai proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Sistem ekspresi merupakan hal yang paling pokok dalam homeostasis karena sistem ekspresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekspresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sistem ekspresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekspresi bervariasi dalam fungsi dan kompleksitas. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, maka semakin tinggi pula sistem ekspresinya. Sistem ekspresi pada hewan avertebrata. Sistem ekspresi pada hewan avertebrata berbeda dengan sistem ekspresi pada hewan vertebrata. Pada avertebrata belum memiliki ginjal yang terstruktur sempurna seperti hewan vertebrata. Pada umumnya avertebrata memiliki sistem ekspresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara avertebrata satu dengan avertebrata yang lainnya. Alat ekspresinya ada yang berupa saluran Malpighi yang dapat menyerap cairan tubuh yang berisi zat sisa metabolisme. Kemudian nefridium. Nefridium adalah tipe yang umum dari struktur ekspresi khusus pada avertebrata. Kemudian sel api. Mengapa disebut dengan sel api? Karena dia memiliki silia atau alat bantu pergerakan yang bergerak ritmis seperti api.
protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil atau melalui kulit secara difusi melalui dinding sel dan osmosis. Contohnya pada amoeba dan paramecium. Sistem ekskresi protozoa misalnya pada paramecium dilakukan oleh vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini biasa ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Disebut vakuola kontraktil karena vakuola ini bisa membesar dan mengecil. Selain untuk ekskresi, vakuola kontraktil juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis. Itulah sebabnya sering disebut sebagai osmoregulator untuk mengatur kadar air dalam sel. Sistem ekskresi pada cacing pipih. Alat ekskresi planaria disebut sel-sel api atau flame cell. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam seluruh sel api akan mendorong zat cair ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah akhirnya zat-zat sisa dibuang keluar melalui lubang ekskresi. Cacing pipih mempunyai organ nefridium yang disebut sebagai protonefridium. Protonefridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar, mengandung silia. Di dalam protonefridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang menjadi pembuluh ekskresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh. Air dikeluarkan lewat lubang nefridiofora ini. Sebagian besar sisa nitrogen masuk ke dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen lewat sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa berdifusi secara langsung dari sel ke air. Sistem ekskresi pada annelida. Sistem ekskresi pada cacing tanah berupa nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nefridium di sebelah kiri dan di sebelah kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nefridium terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, nefrostom, yaitu corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semut. Yang kedua, saluran atau pipa halus berliku, disebut ductus electorius. Bagian akhir dari saluran ini memperbesar dan ujung akhir saluran ini berakhir pada nefridiofor atau lubang nefridia. Nefridiofor merupakan lubang tempat muara sisa metabolisme yang terletak pada permukaan ventral tubuh cacing. Jumlahnya tiap segmen sepasang. Proses ekskresi pada annelida. Yang pertama, cairan akan masuk ke nefrison, kemudian mengalir ke nefrida. Kemudian terjadi penyerapan zat. Nah, zat ini diedarkan ke seluruh kapiler sistem ekskresi. Kemudian cairan tubuh akan dikeluarkan oleh nefridiofor. Alat ekskresi pada insekta. Alat ekskresi pada serangga, misalnya pada belalang, berupa pembuluh malpighi. Pembuluh malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuning-kuningan dengan jumlah yang banyak, dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah.
Fungsi sistem ekskresi pada ikan yaitu untuk meregulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen dari metabolisme protein. Kemudian alat ekskresi pada kelas viskus terdiri dari yang pertama insang. Insang digunakan untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua kulit. Kulit digunakan untuk mengeluarkan lendir sehingga tubuh ikan senantiasa licin untuk memudahkan bergerak dalam air. Yang ketiga sepanjang ginjal digunakan untuk mengeluarkan urin. Baik, selanjutnya yaitu saya Muhammad Taufik yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, pada ikan itu ada dua tipe ginjal ya. Nah, yang pertama yaitu pada ikan itu ada dua tipe ginjal ya, yaitu ada pronefros ginjal dan ada mesonefros ginjal. Nah, pada ginjal pronefros ini itu ginjalnya itu masih primitif gitu. Pada bagian ginjal ini tubulusnya itu bagian dari anteriornya itu tidak ada. Nah, lalu beberapa tubulus tengah itu berhubungan dengan testis serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posteriornya. Nah, ya meskipun begitu terdapat perkembangan embrional sebagai sebagian besar pada ikan nih. Tapi itu pada saat dewasa itu tidak fungsional atau fungsi ginjal ini akan digantikan oleh ginjal mesonefros. Nah, apa sih ginjal mesonefros ini? Ginjal mesonefros ini ya berfungsi hampir sama dengan ginjal pronefros. Perbedaannya itu yaitu pada prinsipnya. Nah, prinsipnya yaitu adalah prinsip kaitannya itu dengan sistem peredaran darahnya, tingkat kompleksibilitasnya dan pada efisiensi kerjanya. Lalu selanjutnya yaitu kerja ekskresi pada ikan laut dan ikan air tawar ya. Nah, pada ikan air laut itu mula-mula itu kan air itu akan masuk ke mulutnya. Lalu itu akan dalam mulut itu kan memperoleh air mineral dengan banyak meminum air laut ya. Nah, NaCl. Nah, kelebihan garam atau NaCl itu akan dibuang melalui insang ya. Nah, lalu air yang keluar lewat itu tuh jadi air kan masuk. Terus garam yang berlebih itu akan keluar melalui insang. Lalu air itu akan keluar lagi melalui tubuh dan lewat insang tersebut. Lalu masuk ke dalam organ metabolisme dari ikan laut ini. Lalu setelah itu ekskresi yang dihasilkan dari ikan laut yaitu urin yang cut, dan ini sedikit ya guys. Nah, lalu pada ikan air tawar pun hampir sama ya. Dari mulai masuk air dari mulut itu, lalu mineral-mineral yang di dalam air itu akan diserap atau diikat oleh insang ikan. Itu kelebihan garam dibuang oleh insang. Namun di air tawar ini mineralnya itu diikat oleh insang, dan air itu akan secara osmosis lewat permukaan tubuhnya gitu tuh. Lalu setelah masuk
ke tubuhnya itu masuk ke metabolisme, dan metabolisme akan mengeluarkan ekskresinya ini berupa urin. Nah, urin ini lebih banyak dan lebih encer dibanding pada urin ikan air laut, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan mekanisme ekskresi pada ikannya, baik ikan air laut dan ikan air tawar. Nah, ikan air laut ini tubuhnya lebih hipotonis dari ikan air tawar. Hal ini menyebabkan air dari dalam tubuh ikan itu banyak yang keluar dari tubuhnya. Sedangkan air tawar itu tubuhnya lebih hipertonis dari lingkungannya, sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya, seperti itu. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu pada ikan air laut itu banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar, karena tadi tubuh ikan air laut itu bersifat hipotonis ya guys. Nah, sedangkan pada ikan air tawar itu meminum sedikit air karena tubuhnya itu lebih hipertonis. Lalu selanjutnya yaitu perbedaan selanjutnya yaitu urin yang dihasilkan pada ikan air laut itu lebih sedikit dan lebih cepat, sedangkan pada ikan air tawar itu urin yang dihasilkan banyak dan juga encer. Lalu ada ginjal pada ikan air laut ini memiliki glomerulus, sehingga penyaringan sisa hasil metabolismenya berjalan lambat. Sedangkan pada ikan air tawar, ginjal itu dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak, sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lebih cepat daripada ikan air laut. Begitu guys. Lalu perbedaan selanjutnya dari mekanisme ekskresi ikan air laut dan air tawar yaitu pada ikan air laut itu tuh mengekspresikan sampah nitrogen berupa trimethylamine oksida atau TiO, mengekspresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urinnya sedikit. Lalu pada ikan air tawar itu mengekspresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang, serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Itu guys, perbedaan mekanisme ekskresi ikan. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada amfibi. Nah, amfibi itu alat ekskresinya contoh amfibi itu katak ya guys. Nah, alat ekskresi katak itu gimana sih? Nah, alat ekskresi katak itu adalah sepasang ginjal ya, jadi sepasang. Nah, dari jadi tuh zat sisa yang diambil oleh ginjal itu akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Nah, fungsi dari ureter ini yaitu sebagai menyimpan urin secara sementara. Nah, pada katak jantan itu saluran ginjal dan saluran kelaminnya itu menyatu. Sedangkan pada katak betina itu tidak ya guys, tidak menyatu. Nah, katak ini itu tuh dapat menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya. Jadi itu lebih mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus guys. Nah, sistem ekskresi pada amfibi ini juga sistem portalnya renal atau berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh melalui glomerulus. Seperti itu guys. Baik, selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada reptil. Reptil kah gitu? Pasti bertanya-tanya sih, gimana sih sistem ekskresi pada reptil ya? Contohnya itu di sini
pada gambar cicak ya? Iya, gambar cicak. Nah, sistem ekskresi pada reptil itu berupa ginjal, paru-paru, dan kloaka. Kloaka ini merupakan satu-satunya lubang yang mengeluarkan zat hasil metabolisme. Dan reptil ini yang hidup di darat, sisa hasil metabolisme itu berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Lalu, sistem ekskresi pada aves. Sistem ekskresi pada aves ini atau burung, aves burung. Nah, sistem ekskresi pada burung ini terdiri dari ginjal, metazonos, hati, dan paru-paru. Begitupun kulit ya guys. Nah, saluran ginjal ini, saluran kelamin, dan saluran pencernaan bermuara pada lubang yang disebut kloaka. Nih, di gambar ada ya guys, yang paling bawah itu kloaka. Nah, burung itu mengekspresikan zat berupa asam urat dan garam berlebihan Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung ya guys. Nah, burung itu hampir melalui nares, hampir itu tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya. Kelenjar minyak tersebut itu berguna untuk meminyaki bulu tersebut. Nah, baik. Selanjutnya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Oke. Pada manusia ini terdapat 4 ekskresi ya guys. Ada 4 sistem ekskresi pada manusia. 4. Yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Nah, pada ekskresi manusia ini, pertama, ginjal. Nah, apa sih ginjal? Nah, ginjal itu merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme. Ginjal itu kalau digambarkan ya seperti itu ya, kacang merah berwarna merah gitu kan. Nah, itu berjumlah 2 ya guys. Dan ginjal ini terletak di daerah pinggang pada manusia, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa itu kira-kira beratnya kurang lebih 200 gram. Nah, pada ginjal manusia itu sendiri terdapat 3 jenis ginjal, yaitu tipe protonefros, mesonefros, dan metanefros. Nah, ginjal ini mengeluarkan ekskresi ya guys. Nah, proses pembentukan urin. Oke, selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Urin itu dihasilkan dari beberapa proses ya guys, dan prosesnya itu nggak sedikit, yaitu ada 3 proses, yaitu ada proses filtrasi atau penyaringan, ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan proses augmentasi. Oke guys, nah proses pembentukan urin ini pertama-tama kan penyaringan atau filtrasi ya guys ya.
Filtrasi itu terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsul Bowman. Nah, penyaringan ini juga pada glomerulus terdapat sistem endometrium sehingga mempermudah penyaringan dalam penyaringan urin ini, guys. Nah, hasil penyaringan ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang selanjutnya itu akan diserap kembali dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, filtrat glomerulus yang tadi dihasilkan oleh penyaringan pertama atau filtrasi itu berlanjut ke reabsorpsi ini. Nah, setelah itu filtrat glomerulus atau urin primer itu akan mengalir ke pembuluh atau tubulus proksimal. Nah, di dalam tubulus proksimal itu terjadi proses reabsorpsi. Nah, bahan-bahan yang masih berguna antara lain seperti glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik itu diserap kembali. Nah, penyerapan ini berlangsung secara transport aktif ya guys. Nah, air juga mengalami reabsorpsi secara osmosis lagi kembali di sini ya guys, di proses kedua ini. Lalu bahan-bahan yang telah diserap oleh tubulus proksimal itu dikembalikan lagi ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang terdapat di sekeliling tubulus. Nah, penyerapan air juga terjadi di dalam tubulus distal guys. Tadi kan tubulus proksimal. Nah, air ini lagi diserap lagi oleh tubulus distal. Nah, lalu ada proses selanjutnya yaitu masuk ke proses reabsorpsi bahan-bahan berguna juga. Jadi tuh direabsorpsi lagi guys, yang terjadi di lengkung Henle, terutama reabsorpsi ion natrium. Jadi itu di situ reabsorpsi lagi dengan menyerap ion natrium yang terdapat dalam urin primer tadi ya guys. Nah, setelah reabsorpsi selesai, itu akan dihasilkan urin sekunder. Nah, setelah urin sekunder terjadilah proses augmentasi. Nah, augmentasi ini merupakan proses penambahan zat-zat urea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Bisa dilihat guys, ini gambar proses pembentukan urin ya guys. Oke. Pada ginjal ini baik. Baik, selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada manusia, yaitu di organ paru-paru. Nah, kita hidup sehari-hari gitu kan, pastilah kita memerlukan oksigen. Nah, oksigen yang terjadi di pernapasan gitu kan, kita bernapas itu dilakukan oleh paru-paru. Nah, paru-paru ini juga mengeluarkan ekskresi atau hasil sisa metabolisme, nah, yaitu berupa CO2 ya guys ya. Nah, singkatnya jadi tuh paru-paru itu akan menyerap jadi tuh kita kan kita ingin bernapas. Nah, bernapas itu
menggunakan hidung, dan kita menyerap masuk ke hidung, lalu melalui kerongkongan, lalu menuju ke paru-paru ya guys. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen ini tadi yang dihasilkan oleh tanaman lalu kita hirup. Nah, setelah itu hasil ekskresinya yaitu berupa CO2. Nah, paru-paru manusia ini berjumlah 2 ya guys ya. Di dalam sebelah kiri dan kanan yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Nah, fungsi paru-paru ini itu sebagai alat pernapasan dan erat hubungannya dengan sistem ekskresi. Dan CO2 dan air itu merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang secara difusi alveolus. Selanjutnya sistem ekskresi pada manusia yang ketiga, yaitu hati. Bukan hati yang tersakiti ya guys, tapi organ hati. Nah, hati ini terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar di tubuh kita. Hati menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk itu dapat mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Nah, zat warna empedu hasil perombakan sel itu, sel darah merah yang telah rusak itu tidak langsung dikeluarkan oleh hati, tetapi dikeluarkan melalui alat pengeluaran lainnya. Misal akan dibawa oleh ginjal, dibawa oleh darah ke ginjal dan akan dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, itulah guys ya. Hati ini mengekspresikan hasil yaitu NH3 dan CO2 menghasilkan urea dan ornitin ya. Nah, ini tuh ekspresi hati ini yang menyebabkan urin kita berwarna kuning guys. Makanya ketika kita lama nggak kencing, terus kencing itu berwarna kuning. Nah, itu guys, ada ekspresi dari hati guys yang berwarna kuning ini guys. Baik, selanjutnya yaitu ekskresi pada kulit. Nah, ekskresi manusia yang terakhir yaitu pada kulit ya guys ya. Nah, ekskresi pada kulit ini terdiri dari 3 lapisan ya guys ya. Kulit itu sendiri kan sebagai sistem ekskresi manusia yang menghasilkan keringat. Kita misal berolahraga itu akan menghasilkan keringat, dan itu ialah hasil ekskresi pada bagian kulit. Nah, kulit kita ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lalu ada lapisan kulit jangat atau dermis, dan juga ada lapisan jaringan ikat kulit. Nah, epidermis juga itu dibagi 2 lapisan ya guys ya. Jadi itu ada lapisan tanduk dan ada lapisan malpighi. Nah, lapisan tanduk merupakan lapisan terluar dan terdiri dari sel-sel mati yang dapat mengelupas. Ini ya guys ya. Nih. Nah, ini epidermis ya guys ya. Nah, ini bagian ini. Nah, lalu ada lapisan malpighi yang terdiri atas sel-sel hidup yang mengandung pigmen melanin dan berfungsi yaitu melindungi tubuh dari sengatan matahari. Ini guys. Ini guys, ini. Nah, selanjutnya yaitu lapisan kulit jangat atau dermis ya guys ya. Ini dermis guys.
Nah, ini dermis ya guys ya. Nah, dermis atau kulit jangat ini itu merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Nah, di dalam kulit jangat ini terdapat 5, yaitu 2 kelenjar keringat dan kelenjar minyak, lalu pembuluh darah kapiler, ujung syaraf, dan kantong rambut. Nah, ini dermis ya guys ya. Nih. Nah, ini terdapat 5 ya guys ya. Tadi kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah kapiler, ujung syaraf, dan kantong rambut. Nah, kelenjar keringat ini berfungsi mengeluarkan keringat. Nah, ini guys, ekskresi dari kulit, yaitu berupa keringat. Nah, kelenjar keringat ini mengeluarkan keringat. Jadi itu keringat yang dikeluarkan itu menuju pori-pori di permukaan kulit. Nah, keringat ini terdiri dari atas air dan garam. Nah, ada juga kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit itu tidak kering. Nah, lalu ada pembuluh darah kapiler, yaitu berfungsi itu memberi zat-zat makanan pada akar rambut dan sel kulit hingga sel-sel tersebut tetap hidup dan tidak mati. Lalu ada ujung syaraf ya guys. Nah, ujung syaraf ini terdiri dari beberapa, yaitu ada ujung syaraf peraba, ada ujung syaraf perasa, dan ada ujung syaraf suhu. Peraba untuk mengenali rabaan, ujung syaraf perasa untuk mengenali tekanan, dan ujung syaraf suhu untuk mengenali suhu. Nah, ada juga yaitu kantong rambut. Nah, kantong rambut ini terdiri dari akar rambut dan batang rambut. Dalam ini kita ya. Nah, itu ada di bawahnya yaitu akar rambut dan batang rambut. Nah, di dekat akar rambut itu terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Nah, lalu ada satu lagi yaitu jaringan ikat bawah. Nah, jaringan ikat bawah ini terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat.